Tamam. Hari ini kita akan langsung mulai ini ma dan bisa. Arab kalau mau ngasih pujian atau menghina gitulah. Yang caranya nih mau bisa dalam Al-Qur'an gitu-gitu. Bisa lismul fusuku ba'dal iman. Satu lagi. Ingat itu aja. Ya mungkin kalian juga udah nemu beberapa yang lainnya. Jadi bisa nik mau bisa di sini huma fi'lani jamid. Jadi termasuk fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Fi'il jamid itu lawannya fi'il mutasarrif. Ada yang tahu apa itu fi'il jamid dan mutasarrif? Kan kemarin kita udah bahas yang fi'il tam, nakis, lazim, muta'addi gitu. Sekarang babnya tuh jamid dan mutasarrif. Apa itu? Jam itu yang nggak bisa ditasrif ya, Zah? Iya, karena dia lawannya mutasarrif ya kan. Tamam, mumtaz. Jadi emang gitu ya, anak bikin whiteboard dulu. Fi'il dari segi bisa ditasrifkan atau enggaknya itu dibagi jadi dua. Ada yang jamid, ada yang mutasarrif. Jadi jamid itu kayak yang beku gitu loh. Akhirnya kan nggak bisa dirubah-rubah. Jamid itu kayak yang punya satu. Jadi dia fi'il madi doang gitu. Contohnya kayak nikma dan bisa. Dia tuh fi'il tapi jamid. Jadi nikma ini nggak punya bentuk mudhari, nggak punya bentuk amr gitu loh. Nah, contohnya apalagi yang lain asa gitu, asa yang artinya semoga itu loh. Asa itu kan juga fi'il ya. Kita udah bahas kan kalau asa itu punya alamat fi'il, maka asa termasuk fi'il. Walaupun ada ulama lain yang bilang asa bukan fi'il karena punya hujah sendiri ya nanti. Nah, kalau mutasarrif itu dia sebenarnya dibagi jadi dua lagi sih. Ada yang namanya nakis tasarruf sama kamil tasarruf. Kalau kamil tasarruf itu baik banget ya. Jadi dia punya madi, punya mudhari, punya amr. Kalau yang mutasarrifnya nakis ya, kan tadi yang bisa madi mudhari amr yang kamil. Yang nakis itu berarti dia cuma dua aja. Dari tiga itu cuma bisa dua aja. Misalkan cuma punya bentuk madi sama mudhari gitu ya. Kayak karena tuha, jadi karena yakunu gitu. Mazala layazalu gitu. Dia nggak punya bentuk amr. Nah, jadi dia termasuk yang nakis tasarruf. Ini ada pembahasannya sendiri sih tentang jamid dan mutasarrif. Tapi di sini pengantarnya cukup ya. Tentang bab yang jamid mutasarrif tadi. Nah, nikmat bisa ini termasuk yang jamid, berarti dia bentuknya madi terus ya. Tadi kan kalau yang mutasarrif ada yang madi ke mudhari ya, atau madi ke amr aja. Kalau yang kamil tasarruf bisa madi mudhari amr. Jadi jangan yang tiba-tiba kalian mau bikin variasi ya, jangan madi terus, bikin yang mudhari, bikin yang amr gitu. Enggak. Dia cuma punya satu bentuk yaitu madi. Nah, kemudian kan dia fi'lani jamidani yuradu bihima insya madah wadam yang bisa yang dipakai itu untuk mengungkapkan madah wadam. Madah itu memuji, dam itu menghina ya. Hinaan dan pujian. Wahu mafi'lani indal basriyin wal kisai wa huwa sahih. Nah ini jadi menurut ulama Basra sama Kisai itu nikma bisa tuh fi'il gitu. Dan menurutnya Kufah itu apa? Ism. Jadi bukan bab fi'il. Kan kita udah ini ya di pertemuan pekan-pekan pertama lah apa itu ism, apa itu fi'il, apa itu haraf dan punya alamatnya gitu. Nah, nikma bisa ini kalau Basrah termasuk fi'il, tapi kalau menurut Kufah itu adalah ism, jadi bukan fi'il ya. Ada hujahnya kok kenapa ism. Udah, contohnya penggunaannya nikmal huluku al amanah, bi'sal huluku al hiyanah gitu. Jadi sebaik-baik akhlak itu orang akhlak yang amanah, seburuk-buruk akhlak itu yang berkhianat gitu. Lugot nikma bisa. Jadi kalau ada kata lugot itu kan gini nih, bahasa Arab itu kan dilafatkan oleh seluruh jazirah Arab. Padahal seluruh jazirah Arab itu banyak kobilah-kobilah. Ada kobilah Asad, kobilah Tamim, kobilah Quraisy, kobilah apa dan lain sebagainya gitu ya. Hudail gitu. Nah, setiap kabilah tuh kayak punya penggunaan kata ini gitu loh, makanya dibilangnya lugot. Jadi kayak penggunaan nih mau bisa di setiap lahjah. Ada berapa macam lahjah sih yang pakai nih mau bisa gitu. Kayak di Indonesia kan ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada apa lagi? Melayu, apalagi Batak. suku Batak gitu kan. Nah, misalkan ada satu kata dalam bahasa Indonesia terus orang suku ini bilangnya gini, suku ini bilangnya gini gitu itu loh gambarannya lugot nih mau bisa. Kan aslinya kan wa asluhuma fa'ila bikasri ain. Jadi aslinya tuh naima atau baisa gitu loh. Naima, niima kan ada dalam Al-Qur'an niimma gitu kan. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan yang paling dominan lahjah Quraisy, tapi sebenarnya ada lahjah yang lain juga.
Ada juga lafadz-lafadz yang geru Arab gitu deh. Tapi udah mau Arab ya. Di Arabisasikan gitu. Jadi macam-macam penggunanya itu ada qabilah yang pakainya naima, ni'ima, nikma, nakma. Baisa, biisa, bisa, baksa, baisa gitu. Nah, di sini tapi nggak lengkap ya, ke ini yang pakai lahjah ini, qabilah ini yang mana, yang pakai naima qabilah apa, yang pakai ini qabilah apa gitu. Nah, di sini i'rabnya nikma bisa rokis ala hada jayidan ini. Nggak ada jayidannya deh, rokis ala hada doang. Madhab Basriyin wa Kisai kan bilang kalau nikma bisa tadi apa fi'il ya. Berarti kalau fi'il ba'danya apa? Fa'il, ya kan? Wal jumlah al-fi'liyah al-mukawwanah min al-fi'il nikma wa bisa wal fa'il fi mahalli rafi khabar muqaddam. Wal mahsus bil madah wa dam mubtada muakhar gitu. Jadi gini, kan kalau madzhab Basroh ya, contohnya tadi kan nikmal huluku al-amanah. Berarti i'rabnya gimana? Nikma fi'il gitu kan. Terus al-huluku di sini fa'ilnya. Nah, fi'il fa'il itu kan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyahnya itu al-jumlah al-fi'liyah mukawwanah minal fi'il ni'ma wa bi'sa wal fa'il fi mahalli raf'i khobar muqaddam. Jadi ni'mal huluku itu khobar muqaddam. Satu jumlah itu khobar muqaddam. Mana mubtada'nya? Mubtada' muakhirnya al-amanah. Jadi kalau nggak diputer-puter, nggak dibolak-balik takdim takhirnya, aslinya gini, al-amanah tuh ni'mal huluku gitu. Tapi khobar yang di belakang ni'mal huluku tadi, soalnya khobar kan boleh dari jumlah kan, nggak harus mufrad. Makanya ni'mal huluku tuh jumlah fi'liyah tuh dia khobar, ya khobarnya muqaddam, amanahnya mubtada' muakhir gitu. Wa annahuma fi'lani wa ma ba'dahuma fa'iluhuma wal mahsus bil madah wa dam khabar li mubtada mahdhuf wujuban. Nah, jadi ada dua macam i'rab. I'rab yang versi tadi berarti apa? Ni'ma fi'il, al-huluku fa'il. Ni'mal huluku jumlah fi'liyah fi mahali raf'i khabar muqaddam, al-amanah mubtada muakhir. Ya. Atau opsi yang kedua, ya, jadi kalian punya opsi i'rab nih. Makanya sebenarnya kalian tuh kalau jawab nahwu soal apapun benar, yang penting kalian tahu hujahnya ya kan. Pakai opsi yang pertama tadi benar, pakai opsi yang kedua yang ini ntar juga benar gitu. Wa annahuma fi'lani. Atau misalkan tadi kalian bilang nih, lima bisa tuh fi'il, kalian tahu hujahnya, ikut ulama Basroh, ikut Kisai gitu ya. Oh enggak itu isem, kalian tahu hujahnya, ikut ulama Kufah gitu. Jadi sebenarnya nahwu tuh masih maftuh ya, maksudnya masih terbuka lebar untuk diteliti gitulah. Terus habis itu makanya ada nih, namanya Amin Al-Huli ya, nama beliau yang nulis tentang tajrid nahwu gitu deh. Wa annahuma fi'lani wa ba'dahuma fa'iluhuma. Wal mahsus bil madah wa dam khabar li mubtada' mahdhuf wujuban. Nah, jadi yang mengatakan bahwa ni'ma bi'sa kan fi'il. Setelahnya itu fa'il. Nah, mahsus bil madah wa dam khabar li mubtada' mahdhuf wujuban. Kan gini, ni'mal huluku, ni'ma fi'il, al-huluku fa'il. Al-amanah di sini adalah khabar yang mubtada'nya mahdhuf gitu. Jadi kayak antara nikmal huluku sama amanah tuh ada mubtada, ada satu kata yang itu mubtada, tapi mubtada'nya mahdhuf wujuban gitu. Gitu ya pokoknya. Terus jadi mungkin kalau takdirnya gini ya, ni'mal huluku hiya al amanah gitu kan. Misalnya bisa jadi gitu. Oke, ya oke. Terus madzhabnya Kufah tadi kan isem bukan fi'il, terus gimana? Annahuma yu'rabani mubtada. Ya karena isem jadi dia mubtada. Ya jadi diirabkan dengan mubtada. Wa ma huwa fa'il alal masyhur wa alamat bil basriyin yu'rabu badalan ala asfi bayan. Nah kan menurut Kufah kan isem, kok isem ya udah berarti bukan jumlah fi'liyah tapi jumlah ismiyah ya. Jadi sebenarnya juga jumlah ismiyah sih. Soalnya yang mubtada'nya muakhir kan berupa isem. Baru khobar yang bentuknya jumlah itu muqaddam, sama-sama jumlah ismiyah sih. Nah, di sini madzhab kufiyin di sini kan di Arabnya jadi mubtada. Wa ma huwa fa'il ala masyhur wa ala madhabil basriyin ay ala madhabil basriyin yu'rabu badal. Nah, berarti ni'mal huluku al amanah, ni'mal huluk, nikmanya di sini jadi mubtada. Al huluku di sini apa? Badal atau ataf bayan. Wa khabar huwa al mahsus bil madah. Nah, jadi
setelah ada mubtada, mubtadanya itu punya tawabi gitu loh. Tawabiknya itu bisa jadi badal atau ataf bayan. Nah, kemudian al-amanahnya jadi khobar gitu. Beda ya. Jadi gimana tadi ya ulangin ya. Kalau Kufah ada dua opsi. Kalau Basra ada dua opsi. Ni'ma fi'il, al-khuluqu fa'il. Jumlah itu, fi'il fa'il itu jumlah fi'ilnya itu jadi khobar muqaddam. Al-amanahnya mubtada muakhir atau ni'ma fi'il al-khuluqu fa'il kemudian al-amanah di sini khobar untuk mubtada yang mahdhuf wujuban. Terus kalau kufah ni'ma ism jadi mubtada ya al-khuluqu di sini tawabinya bisa badal atau ataf bayan. Kemudian al-amanah di sini khobarnya. Kayak gitu ya jadi bedanya. Masih belum selesai ya. Masih ada opsi lagi kalau kufah itu. Yuk robo nih khobar. Dua-duanya jadi khobar. Nikmah khobar, bisa juga khobar. Wa ma huwa fa'il ala masyhur, terus al-hulukunya yuk robo badal. Ya. Terus mahsus bil madh wadam jadi mubtada. Jadi gini, tadi kan mubtada, terus tawabi, terus khobar. Atau dibalik, khobar, terus tawabi, terus mubtada. Gitu ya. Soalnya al-amanahnya ada alif lamnya sih, ya kan. Jadi gimana gitu kalau dia khobar. Kayak gitu opsinya Kufa Basro. Kalian milih yang mana aja bener, yang penting tahu hujahnya. Terus tahu siapa ulama yang kalian ikutin gitulah. Nah, tapi biasanya kalau ada opsi kayak gitu kita kayak ngikutin gitu loh pas kuliah dokter tuh milihnya yang mana gitu. Biasanya dokter pasti wa wa ma qala sibah huwa asah gitu kan, misalkan wa alal asah ala wajhi sahih gitu-gitu misalkan. Udah ya, terus af'al fa'il nikmah bisa. Tadi kan nikmal huluku ala mana hulukunya itu yang jadi fa'il ya. Nah, nikmal huluku, al-huluku tuh harus gimana sih bentuknya? Kan ahwal fa'ilnya nikmah bisa gitu ya. Jadi ingat ya ahkam fa'il kan. Dia harus ayakuna mu'arrafan bil jinsiyah. Ya, nahu qawlihi ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ini ya, jadi banyak ya di Quran yang nikmah bisa ya. Tadi ingatnya cuma bi'salismul fusuku ba'dal iman gitu kan. Nah, jadi dia harus mu'arraf, harus dalam bentuk ma'rifah ya, bukan nakiroh. Dan masih ingat nggak? Kita udah belajar waktu di bab ma'rifah nakiroh, kalau alif lam itu ada macam-macam. Ada alif lam jinsiyah dan alif lam ahdiyah. Ingat nggak? Kalau yang jinsiyah itu ada yang kayak bayanul jins al-hakiki. Kalau ahdiyah itu ada yang kayak sabak yang madkur sebelumnya, atau yang ma'ruf indah mutakalimah mukhatab gitu-gitu. Nanti kalian review yang alif lam ya. Nah, jadi bisa pakai alif lamnya itu jinsiyah atau alif lamnya ahdiyah. Atau yang kedua juga fa'il dari nikmah bisa itu harus mudhof ila makorona al. Nah, jadi dia kan bi'sal huluku, nikmal huluku. Nah, jadi kan dia masuk ke alif lam ya. Kan kalau tadi dia isem kan isem terus dia masuk ke isem lagi. Jadi kan kayak mudhof ilaih gitu. Jadi disandarkan ke yang ada alif lamnya. Wala ni'ma darul muttaqin. Jadi darul muttaqin itu kan darnya mudhof, al muttaqinnya mudhof ilaih. Ni'ma darul muttaqin. Jadi kan sama-sama ma'rifah juga kalau bentuknya idhofah ya kan. Jadi nggak langsung yang muhalla bi alif walam tapi yang bentuknya idhofah. Ayakuna mudhof ila mudhof lima koronaha. Contohnya wa ni'ma ibnu uhtil qaumi gitu. Jadi nggak langsung jadi mudhof ilaih tapi mudhof terus punya mudhof ilaihnya jadi mudhof lagi itu punya mudhof ilaih lagi. Itu boleh. Intinya dia ma'rifah ya kan. Ayakuna dhamir mustatiron mufassiron bitamyiz. Jadi contohnya nih wala budda ayutabik hatu tamyiz ma'nal mahsus bil mada awidam fil ifrat wa dzikir wa furu'ihima nahwu qawlihi syair ni'ma imro'an harimun. Wala yu'akhir hadat tamyiz anil mahsus illa fi darati syair fala yajuz ayuqal ni'ma zaidun rajulan. Jadi di sini harus fa'ilnya itu bisa berupa dhamir mustatir ya, mufasir bitamyiz yang dijelaskan dengan tamyiz. Dan di sini harus mutobik tamyiznya itu ya. Imro'an di sini tamyiznya ya, kan tamyiz mansub. Ma'nal mahsus bil madah wadam. Ni'ma imro'an harimun ya. Jadi fa'ilnya di sini dhamir mustatir. Dan di sini
bentuknya tamyiz ya, mansub tamyiz. Jadi kayak artinya tuh Nima Imran Harimun itu sebaik-baik orang itu yang udah tua. Jadi ya banyak pengalaman gitu kan. Ya enggak lah, tapi Ana baru ini juga nemu yang nomor 4 ini. Terus yang kelima, ayyaji'a mudhofan ila domir ma fihi al. Jadi contohnya nih, fa ni'ma'ahul hija atau ni'ma syababuha mukadzib. Jadi di sini mudhof ke domir ya. Kayak tadi kan mudhof tapi ke isam, sekarang mudhof ke domir ya. Sama aja dia jadi ma'rifah kan. Ayakun naman wa ma muradan bihimal jins atau fani immahi gitu kan ada di Al-Qur'an kan. Nah, jadi bisa failnya itu berupa ma dan man di sini. Fani immahi di Al-Baqarah kan. Bi sama shtarau bih. Nah, ni'ma man huwa fi sirrin wa i'lanin. Jadi boleh failnya dari man atau ma intinya. Contohnya fani immahi. Ni'ma itu pakai yang lugotnya nikma tadi kan. Karena ada yang ni'ima. Terus syurut mahsus. Mahsus itu berarti yang ni'mal huluku al-amanah. Al-amanahnya itu yang mahsus ya. Rokis ala hada jayidan nih. Jadi yang al-amanah atau al-hiyanah tadi. Yang ni'mal huluku, bi'sal huluku, al-amanah, al-hiyanah gitu ya. Ayakuna ma'rifah au nakiroh. Ya, jadi boleh ma'rifah atau nakiroh. Muhtasabil wasaf. Awil idafa wa goriha. Jadi boleh ma'rifah. Kan kayak al-amanah, al-hiyanah itu udah ma'rifah. Atau kalau nakiroh, cari yang sederajat sama ma'rifah, yaitu nakiroh yang punya wasaf. Ya, jadi nakiroh yang punya wasaf tuh kayak kitabun jadidun gitu kan. Jadi nikmal kutubu kitabun jadidun. Boleh jadi sebaik-baik buku tuh buku yang baru gitu misalkan ya. Boleh ya ayakun ahos minal fa'il. Jadi boleh yang terus yang lebih khusus dari fa'il. Fala juzu ayakuna musawiyan lahu. Jadi yang kayak nikmal huluku, huluk itu kan umum. Al-amanah al-hiyanah itu al-amanah al-hiyanah itu dia khusus. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Terus, jadi harus yang, kan namanya juga mahsus, harus lebih mahsus. Jadi amanah sama hiyanah itu salah satu amanah sama hiyanah itu lebih khusus dari kata akhlak ya, karena itu salah satu dari akhlak gitu kan. Terus harus mutabik lil fa'il fil makna. Jadi harus pas juga di makna tadkir wa ta'nisnya. Ayasi hal ihbar bihi anil fa'il. Terus harus ayasi hal ihbar bihi anil fa'il mausufan bil manduh wal matmum gitu ya. Jadi maksudnya harus sesuai gitu khobarnya. Maknanya itu harus pas dengan yang lagi dikasih pujian atau dihina gitu. Al-auju al-i'rabiyah tadi kan udah ya wajah i'rabnya ya. Karena ada beberapa opsi i'rab gitu. Rokis ala hada jayidan ya justru fil mahsus ay yudakar ba'da fa'il. Oh, tadi kan cara i'rabnya ya. Kalau yang ini opsi i'rabnya. Ba'da fa'il ni'ma wa bi'sa fayuqalu ni'ma rajulu Abu Bakar. Bi'sa rajulu Abu Lahab. Jadi mahsus itu disebutnya setelah fa'il. Jadi urutannya harus fi'al, fa'il, terus mahsus. Fayakun mubtada wal jumlah qablahu khabar. Wa yajuzu ayakuna khabar li mubtada wajibul hadfi. Kalau yang kita pakai opsinya yang kedua dari Basroh kan fi'al, fa'il, terus ada mubtada mahdhuf terus baru khabar gitu kan. Terus wa yajuzu fil mahsus ayat taqaddam ala ni'ma bisa. Terus mahsusnya boleh di depannya ni'ma bisa. Boleh ya. Contohnya Abu Bakar ni'ma rajulu, Abu Lahab bisa rajulu. Itu boleh ya. Jadi urutannya nggak harus ni'ma bisa kemudian fa'ilnya atau mahsusnya. Mahsusnya boleh di depan baru fi'al fa'ilnya ni'ma bisanya itu. Faidahnya yajuzu ayyuhdab idza taqaddama ma yushiru bihi nahu qouli ta'ala ni'mal abdu innahu awwab au ni'mal abdu huwa. Wa qoulu ta'ala fa ni'mal mahiduna ay ni'mal mahiduna nahnu gitu. Jadi di sini boleh gitu. Mahsusnya itu enggak disebut ya. Maksudnya enggak disebut apa? Kan boleh ya di nahwu itu kaidahnya mahdhuf idza dalal dalil alaihi. Kan dari kemarin kayak gitu kan boleh mahdhuf selama
ada hal yang menunjukkan ke yang makhluk itu. Jadi selama bisa dipahami nggak usah disebut gitu kan, gampang kan. Jadi ni'mal abdu innahu awab. Nah, jadi kan ni'mal abdu huwa innahul awab harusnya gitu. Atau fani'mal mahidun au ni'mal madihuna nahnu. Fahimtum?